Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqasul Amal dari SGD 16. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai PTA Antomil BEM 1 tentang fisika urinaria dan uretra. Yang pertama, fisika urinaria terlebih dahulu. Itu merupakan sebuah kantong membranosa untuk menampung urin. Letaknya itu terdapat di dekat dengan rektum, di mana ketika rektum penuh akan menyebabkan fisika urinaria ini itu akan terdorong ke arah cranioventral. Kemudian letak VU ini sendiri dia itu terletak di cavum peritoneal di rongga retroperitoneal primer. Kemudian untuk laki-laki dia itu terletak di bagian dorsal dari simfisis pubis, kemudian di ventral dari rektum. Kemudian untuk yang perempuan dia itu di bagian dorsal dari simfisis pubis, kemudian di ventral caudal dari uterus, kemudian di bagian ventral dari vagina. Oke, selanjutnya akan kita bahas yaitu morfologi fisika urinaria yang akan kita lihat pada saat posisi kosong. Kemudian untuk saat posisi kosong, dia itu akan membentuk 4 bidang pipih. Yang dia itu dari bagian apeksnya, apeks vesika ini, dia itu akan menuju ke arah ventral. Yang pertama pada fundus vesika, dia itu seperti segitiga yang akan menghadap ke caudodorsal. Nah, kemudian itu dia akan menghadap ke bagian rektum. Kemudian pada laki dan perempuan terdapat sedikit perbedaan, yaitu adalah untuk laki-laki, dia itu akan dipisahkan rektum oleh fascia rectovesicalis yang terdiri dari vesica seminalis, kemudian ada ampulla ductus deferens. Ampulla ductus deferens ini. Kemudian untuk pada perempuan, dia itu akan dipisahkan oleh fornix posterior vagina dan portio suprarenalis. Kemudian supravaginalis, kemudian untuk apex vesica, dia itu nanti akan mengarah ke bagian ventral, ke bagian atas, yang akan berdekatan dengan ligamentum umbilical medianum yang nantinya akan berlanjut menjadi plica umbilicalis mediana. Kemudian ada fascia superior, yaitu di bagian atas, dia itu bentuknya nanti juga akan berbentuk seperti segitiga, dan di sebelah lateral dia akan dibatasi oleh 2 margo lateral. Kemudian di sebelah dorsal dia akan dibatasi oleh margo posterior. Fasies ini sendiri yaitu dia terdapat fasies paravesicalis yang merupakan lekukan dari peritoneum di sebelah lateral margo lateral, dan fasies superior ini yaitu akan menghadap ke bagian kranial pada laki-laki dan berhadapan dengan kolon sigmoid serta lengkung ileum. Kemudian jika pada perempuan dia akan berhadapan dengan corpus uteri atau fasies vesicalis uteri. Selanjutnya ada fasies inferior, di mana dia akan diliputi oleh fasies endopelvica. Kemudian dia ada 2 daerah atau 2 area, di mana ada area prostatika yang kan bisa kita lihat di bagian bawah sini. Area prostatika ini. Kemudian area prostatika dan langsung dia itu akan berhadapan dengan prostat yang juga merupakan tempat keluar dari uretra. Kemudian ada fasies inferolateral. Di situ juga akan dipisahkan dari simfisis pubis dan corpus ossis pubis oleh spatium retropubica atau bisa kita sebut dengan cavum retsi. Dia itu bisa kita lihat di bagian sini, cavum retsi ini. Kemudian selanjutnya ada cervix vesica. Cervix vesica bisa kita lihat di bagian bawah sini, cervix vesica. Ini cervix vesica atau kolum vesica, yaitu merupakan pertemuan 2 fasies inferolateral dan fundus vesica. Pada laki-laki dia akan menurus pada prostat. Kemudian dan pada perempuan dia akan terletak pada kranial dari musculo pubococcygeus. Pada saat kosong, kemudian dia akan terbentuk sebuah angulus posterior superior yang merupakan pertemuan margo lateral dengan posterior tempat masuk dari ureter ke dalam vesika urinaria. Kemudian vesika urinaria saat penuh akan kita lihat dari morfologinya. Yaitu saat penuh terdapat itulah fasies posterior superior, yang dimana dia itu akan diliputi oleh peritoneum parietal. Pada laki-laki akan dipisahkan dengan rektum oleh excavatio rectovesicalis bagian depan dan akan menghadap ke lengkung ileum. Pada perempuan, dia akan dipisahkan oleh fornix anterior vagina oleh excavatio vesiculo uterina dan portio supravaginalis cervicis uteri, dan pada bagian depan dari corpus uteri. Kemudian selanjutnya yaitu adalah excavatio
uterina ini sendiri sering akan terjadi perdarahan. Kemudian selanjutnya ada fasies antero-posterior, yaitu tidak akan diliputi oleh peritoneum parietal dan dia akan berada di sebelah kranial berhadapan dengan dinding abdomen, serta di sebelah caudal akan berhadapan dengan os pubis. Os pubis tadi sudah kita lihat di atas. Kemudian untuk vesika urinaria ini saat penuh, yaitu ada fasies lateralis atau fasies prostatica, yaitu ada di bagian bawah sini, prostatica. Nah, itu tidak akan diliputi peritoneum parietal. Kemudian vesika urinaria itu sendiri, yaitu akan punya fiksasi, yaitu ada pada ligamentum pada fundus, cervix, apex vesica, kemudian yang merupakan pemataan jaringan ikat yang akan nanti menjadi fascia endopelvica yang akan terdiri dari ligamentum puboprostaticum medial yang dia itu untuk laki-laki, dan pada perempuan ada ligamentum pubovesicalis dan akan berlekatan juga dengan membran perinei dan musculi yang berkaitan dengan musculus levator ani. Musculus levator ani ini ani os pubis atau ligamentum untuk menyangga vesika urinaria. Fiksasi 2 itu ada ligamentum puboprostaticum yang lateral, kemudian yang ketiga itu ada ligamentum lateral atau ligamentum rectovesicalis. Pada laki-laki akan membentang dari cranial vesicula seminalis yang akan melanjut dalam plica rectovesicalis, dan pada perempuan pada fundus vesica ke lateral dorsal untuk lanjut ke plica recto uterina. Kemudian ada beberapa ligamentum sisa dari embrional. Yang pertama ada ligamentum umbilicalis mediana, dia itu sisa dari uracus. Kemudian ada ligamentum umbilicalis yang medialis, dia itu akan berobliterasi menjadi arteri umbilicalis. Kemudian selanjutnya itu ada vesika urinaria, dia itu ada lipatan peritoneum parietal. Itu adalah pada plica umbilicalis mediana. Di antara keduanya ada lengkukan peritoneum yang disebut fossa supravesicalis. Vesika urinaria seharusnya seluruhnya akan diliputi oleh fascia endopelvica atau fascia pelvis lamina visceralis. Lapisan vesika urinaria itu terdiri dari 3. Itu ada tunica serosa atau peritoneum parietal bagian luar, tela subserosa atau fascies endopelvica. Kemudian dia itu adalah ada tunica muscularis disusun oleh musculus detursor. Kemudian dia itu ada tela submucosa, kemudian ada tunica muscosa. Kemudian vesika urinaria dia itu akan bergerak, akan membentuk segitiga yang disebut trigonum leutadi, yang merupakan segitiga yang sudutnya terbentuk dari 3 lubang. 2 lubang atas itu ostium ureteris atau lubang ureter yang akan mengarah ke vesika urinaria. Bagian bawah ada ostium uretra internum. Pada laki-laki akan terfiksasi pada prostat dan pada perempuan terfiksasi pada dinding anterior vagina. Cavum recti yang tadi di atas ini, di sini dia itu celah yang akan dibentuk antara fascia endopelvica dan fascia transversa abdominis. Untuk batasnya dia itu ada yang kranial, dia itu adalah garis refleksi peritoneum ke dinding depan abdomen. Yang caudal pada ligamentum puboprostaticum. Kemudian untuk lateral itu adalah fascia pelvis lamina parietal. Kemudian di sisi lainnya itu ada jaringan lemak, kemudian ada jaringan ikat longgar dan plexus venosus. Kemudian untuk vaskularisasi dari vesika urinaria itu arteri, yaitu ada yang bagian kranial 2 atau 3 dari arteri vesikalis superior, kemudian cabang dari arteri umbilicalis. Kemudian pada caudal dan cervix yaitu adalah arteri vesikalis yang inferior. Kemudian pada perempuan ada tambahan yaitu adalah arteri vaginalis. Kemudian pada fundus vesikanya pada laki-laki yaitu pada arteri deferentialis. Kemudian pada perempuan itu adalah arteri vesikalis inferior dan arteri vaginalis. Bentuk venanya yaitu dari plexus venosus prostaticus dan plexus venosus yang vesikalis yang nantinya akan bermuara ke vena dari hipogastrika. Terus kemudian untuk inervasinya dia itu simpatis pada plexus vesicalis dan plexus prostatica, segmen thoracal 2 sampai dengan lumbar 4. Kemudian untuk parasimpatis nervus penicus pelvicus di segmen sakral 2 sampai dengan 4. Sekian untuk vesika urinaria. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang uretra. Baik, uretra ini sendiri dia itu
fungsinya adalah untuk mengalirkan dari urin yang sebelumnya sudah ditampung melalui vesika urinaria. Nah, dari uretra ini sendiri dia kan fungsinya untuk bawa urin. Nah, untuk pada laki-laki, dia itu akan melalui dari kelenjar prostat dan penisnya. Nah, khususnya untuk pada bagian uretra ini sendiri, dia itu panjangnya lebih panjang 20 sampai dengan 25 cm dibandingkan dengan perempuan. Nah, berdasarkan beberapa sumber, itu untuk pembagian dari uretra ini sendiri dibagi menjadi 4 pars. Yang pertama pars prostatika yang inar, yaitu sebelum dari pars prostatika. Kemudian dia itu panjangnya yaitu 1 cm. Dia itu akan dikelilingi oleh musculus sphincter uretra yang internal, uretra internum. Nah, ukurannya dia itu bisa berubah tergantung dari vesika urinarianya. Kemudian ada pars prostatika yang ini dia itu panjangnya itu adalah 3 cm, di mana dinding posteriornya itu ada di tengah yang akan terdapat crista uretralis atau venum montanum, di mana di tengahnya itu ada vagina maskulina dan ada colliculus seminalis yang di mana dia ada ductus ejaculatus yang di mana dia ada glandula prostat di dalamnya. Kemudian di sini ada pars membranosa yaitu panjangnya 1 sampai 1,5 cm yang akan melewati dari spatium perineum profundum dan akan dikelilingi oleh musculus uretra yang eksternal, sphincter uretra yang eksternal, eksternum, di mana dia ada kelenjar dari bulbo uretra, dari glandula atau kelenjar bulbo uretralis. Kemudian ada pars sponggiosa atau biasa kita sebut cavernosa, di mana dia itu adalah pars yang paling panjang sekitar 15 cm. Dia itu adalah glandula uretralis, dia itu ada memiliki glandula uretralis. Kemudian dia itu nantinya glandula uretralis erythra ini akan bermuara ke lacuna uretralis. Nah, di pars sponggiosa ini ada 2 pelebaran. Yang pertama yaitu adalah di fossa intrabulbaris di daerah sini. Kemudian di bagian ujung penis nanti yaitu ada tepatnya di fossa navicular di ujung penis. Kemudian secara klinis uretra akan dibagi menjadi 3 pars. Yang pertama yaitu sepertiga proksimal, sepertiga medial, sepertiga distal. Untuk sepertiga proksimal yaitu setinggi vertebra torakal ke-10 atau setinggi dari umbilikal. Kemudian sepertiga medial yaitu adalah dia setinggi vertebra lumbal 2 sampai dengan 4 atau sejajar dengan paha dengan inguinal. Kemudian untuk sepertiga distal yaitu akan berada di vertebra sakral 2 sampai 3 dan akan sejajar dengan genitalia yang eksterna. Untuk vaskularisasinya sendiri dari uretra, dia itu untuk laki-laki, dia itu merupakan cabang dari arteri vesicalis inferior, kemudian ada arteri rectalis media, kemudian ada arteri uretralis. Sedangkan pada perempuan, dia itu mendapat vaskularisasi dari arteri pudenda interna dengan arteri vaginalis. Terus untuk inervasinya untuk laki-laki, dia itu dari nervus pudendus dengan plexus prostaticus, sedangkan untuk yang perempuan dia itu nervus pudendus. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.